Minasan, konnichiwa. Di video kali ini, saya ingin share bagaimana mengenai salam-salam orang Jepang yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan salam-salam ini sangat basic dan sangat cocok untuk kalian yang masih baru belajar atau buat pemula yang baru belajar bahasa Jepang. Dan dalam video ini, akan diberikan seperti layaknya kaiwa atau dalam percakapan, di mana kita yang menyapa dan bagaimana cara kita membalasnya ketika kita yang disapa. Salam-salam yang kita pelajari ini disebut juga dalam bahasa Jepang aisatsu. Aisatsu, yang artinya salam atau greetings. Nah, karena salam-salam dalam bahasa Jepang itu sangat banyak, di video ini saya akan rangkum khusus untuk beberapa situasi, yaitu saat kita bertemu untuk menyapa orang lain berdasarkan waktu, kemudian saat kita berpisah dengan orang lain, saat kita berterima kasih, dan saat kita mau meminta maaf. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasinya agar bisa mengikuti video-video terbaru dari aku. Buat kalian yang mau bertanya, komentar, ataupun saran, bisa langsung chat di kolom komentar ya. Sama seperti di Indonesia, ketika kita mau menyapa seseorang dengan menggunakan waktu, biasanya kita juga mengatakan selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Nah, sama dengan di Jepang, mereka juga menggunakan itu. Untuk pagi, biasanya menggunakan kata ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Siang, konnichiwa. Konnichiwa. Dan malam, konbanwa. Konbanwa. Kalau kita yang sedang disapa oleh orang lain menggunakan salam-salam ini, salam yang dibalas adalah salam yang sama. Misalnya, si A mengatakan ohayo gozaimasu. Maka balasan diucapkan oleh si B juga ohayo gozaimasu. Untuk ohayo gozaimasu bisa juga dikatakan dengan ohayo, di mana kesannya ini lebih less formal, lebih tidak formal, dan biasanya digunakan untuk teman sepantaran. Nah, kalau ohayo gozaimasu ini lebih kesannya lebih formal dan bisa digunakan untuk ke semua orang. Catatan kedua, untuk konnichiwa, selain selamat siang juga bisa diartikan sebagai hai atau halo. Dan terakhir, berdasarkan waktu, biasanya kita kalau mau tidur juga mengucapkan sesuatu kepada orang di sekitar kita. Kayak, aku tidur duluan ya. Nah, di Jepang ada istilah oyasumi. Oyasumi atau oyasumi nasai. Oyasumi nasai, di mana artinya basically good night. Selamat tidur. Kemudian, saat berpisah ini ada beberapa cara penyampaian yang dilakukan oleh orang Jepang. Umumnya ketika kita berpisah dengan seseorang dan mungkin akan ketemu lagi dalam jangka waktu yang dekat seperti nanti, besok, atau mungkin minggu depan, kita bisa menggunakan kata mata. Mata nani-nani. Nani-naninya ini tergantung waktu ya, atau tergantung kapan mau ketemu lagi. Misalkan, sampai nanti. Mata atau de. Mata atau de. Kemudian, bisa juga digunakan untuk misalkan kita bertemu lagi di minggu depan. Bisa menggunakan mata raishu. Mata raishu. Kemudian, ada juga sampai besok. Sampai besok ini bahasa Jepangnya adalah mata shita. Mata shita. Atau bisa juga sampai jumpa, yang biasa mungkin digunakan ke teman, mata ne. Mata ne. Basically artinya sampai jumpa. Mungkin teman-teman juga pernah mendengar kata sayonara. Ya, sayonara ini artinya sampai jumpa. Sampai jumpa lagi. Tapi hati-hati, biasanya digunakan untuk
orang yang berpisah, tapi mungkin nggak tahu nih kapan ketemunya. Atau mungkin masih lama, dalam jangka waktu yang lama baru ketemu lagi. Kurang cocok kalau dipakai yang kita mungkin akan berjumpa lagi dalam waktu dekat. Kalau kita yang dikatakan mata ashita, cara membalasnya adalah juga dengan mengatakan mata ashita. Atau, mata ashita. Atau, hai, mata ashita ne. Yang kesannya mungkin lebih luas ya kalau seperti itu. Kemudian, untuk situasi saat kita mau berterima kasih, ataupun saat kita diucapkan terima kasih, balasannya seperti apa sih? Kalau kita yang mau berterima kasih nih, cara penyampaiannya di Jepang itu banyak banget. Ada dari yang formal banget sampai ke yang casual. Nah, cuma untuk yang di video ini, saya akan bahas untuk yang umum digunakan. Teman-teman mungkin sering mendengar arigato atau arigato gozaimasu. Ini adalah terima kasih yang paling umum digunakan. Kalau mau yang lebih formal lagi, bisa menggunakan domo arigato gozaimasu. Bagaimana cara membalasnya? Ada beberapa cara juga yang bisa teman-teman lakukan kalau diucapkan terima kasih. Bisa dengan mengatakan iie do itashimashite. Iie do itashimashite. Artinya sama-sama. Bisa juga hanya dengan mengatakan iye. Atau bisa juga dengan mengatakan kalau kita juga berterima kasih kepada dia, bisa mengatakan seperti ini. Iye, kochira koso arigatou gozaimasu. Lebih formal lagi ya dibandingkan dua yang di awal. Jadi kalau dalam bentuk percakapan, arigatou gozaimasu. Iye, do itashimashite. Atau yang lebih formal, domo arigatou gozaimasu. Kemudian dijawab dengan iye, kochira koso arigatou gozaimasu. Ada beberapa cara juga dari yang formal sampai yang casual, tapi sekali lagi di video ini saya hanya akan share yang basic-basic yang umum digunakan saja. Salah satunya adalah gomen nasai atau gomen. Gomen nasai atau gomen ini sifatnya masih terkesan casual, yang biasanya digunakan kalau kita ngomong ke teman atau ke keluarga. Dalam situasi yang lebih formal seperti perkantoran, mungkin bisa juga menggunakan sumimasen. Sumimasen. Dimana sumimasen ini juga punya arti meminta maaf. Nah, kalau orang lain yang berbuat salah kepada kita dan kita mau mengatakan, oh nggak apa-apa istilahnya, kita bisa menggunakan iye daijoubu desu. Iye daijoubu desu. Ini adalah kesannya seperti baik-baik saja, tidak ada masalah. Tapi sekali lagi, ini hanya salah satu cara ya. Jadi, kalau dalam bentuk percakapan, gomen nasai. Iye, daijoubu desu. Sekian pembahasan untuk aisatsu yang digunakan sehari-hari di video ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga buat kalian yang menonton video ini, videonya bisa bermanfaat untuk kalian yang memang sedang belajar. Dan sampai jumpa di video berikutnya.